Pemirsa, sebulan setelah banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Agam, Sumatera Barat kemarin, banjir bandang susulan kembali melanda. Banjir bandang ini terjadi di Kecamatan Tanjung Raya setelah Sungai Muaro Pisang meluap. Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur Kamis kemarin. Kondisi banjir ini terjadi di Jorong Pasamaninjau, Kecamatan Tanjung Raya di Kabupaten Agam. Sungai kecil di wilayah itu tak mampu menampung debit air hujan dan meluap ke jalan dan permukiman. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi, khawatir banjir terus meninggi. Derasnya luapan sungai membuat warga terjatuh saat melewati banjir. Sebagian warga kembali meninggalkan rumahnya sampai kondisi benar-benar aman. Banjir juga sempat memutus jalur utama Lubuk Basung Bukit Tinggi. Air bah yang tiba-tiba membesar membuat Sungai Muaro Pisang meluap dan membawa material batuan. Sejumlah warga terluka dan segera dievakuasi ke Puskesmas Pakan Ayak. Sedangkan sejumlah warga binaan Lapas Maninjau sempat diungsikan ke kantor camat Tanjung Raya. Sehari setelah banjir bandang susulan, ruas jalan utama Bukit Tinggi Lubuk Basung Agam yang kemarin tidak dapat dilalui, kini sudah dapat dilewati kendaraan. Pembukaan jalur menggunakan sistem buka tutup karena proses pembersihan masih dilakukan para petugas dan relawan. Adapun 3 warga yang terluka saat banjir bandang terjadi, 2 diantaranya sudah diperkenankan pulang. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Banjir bandang susulan kembali terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Apakah banjir bandang yang terjadi kemarin berdampak pada pemulihan Kabupaten Agam pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi sebulan lalu? Kami akan berbincang dengan Bupati Agam, Benny Warlis. Pak Benny, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Nadia. Pak Benny, kami ingin tahu wilayah mana saja Pak yang terdampak banjir bandang susulan ini? Ya. Jadi banjir bandang yang terjadi atau longsoran yang terjadi pada siang kemarin itu melanda itu satu jorong, namanya jorong ini ya, jorong Pasamaninjau. Itu sangat padat sekali. Di situ ada juga kantor camat, ada sekolah, ada pemukiman penduduk dan juga ada kejaksaan, ada lapas di situ. Jadi kejadiannya pada pukul 14.11 siang. Jadi karena kejadian di siang hari itu semua warga cukup waspada karena sehari sebelumnya sudah ada juga aba-abanya. Ada banjir yang kecil sebelumnya, di tengah-tengah cuaca yang sangat cerah, kering, tapi terjadi longsoran. Jadi ketika sudah ada sinyalnya bahwa BMKG telah menyampaikan bahwa daerah meninjau akan curah hujannya cukup tinggi, kami juga bersama masyarakat sudah siap siaga untuk mengantisipasi, sehingga alat berat pun kita siapkan di situ. Dan mulai dari sampai malam harinya melakukan pengerukan di situ. Namun karena airnya juga cukup besar, sehingga setidaknya masyarakat sudah kita ungsikan ya. Kemudian alat-alat sudah bekerja dan tidak menimbulkan dampak yang sangat besar, tapi setidaknya daripada yang kita khawatirkan, walaupun ada di situ korban luka-luka ya. Kemudian juga rumah-rumah yang juga bobol kena air, kemudian rumah-rumah yang terendam, ada 8 rumah. Kemudian ada 3 orang luka-luka yang dibawa ke rumah sakit. Jadi dampak dari semuanya itu, ini menyebabkan jalan sekarang tertutup oleh lumpuran dan juga rumah-rumah tertutup. Sehingga semua yang sebelumnya telah kita bersihkan kembali terlumpur kembali. Dan untuk jalan hari ini telah bisa kita buka kembali, Mbak Nadila. Sudah bisa dilewati walaupun dalam kondisi ya buka tutup karena alat masih bekerja di sana. Begitu kira-kira kondisinya hari ini, Mbak Nadila. Ini banjir melanda titik yang baru Pak, ataukah wilayah sebelumnya juga termasuk dilanda kembali banjir? Sudah yang kedua, Mbak Nadila. Jadi sebelumnya sudah dilanda banjir, kemudian sudah waktu pertama dulu, waktu sebulan yang lalu juga termasuk ini adalah yang dilanda banjir. Dan ini susulannya.
Susulan itu terjadi Kondisi sebetulnya sehari sebelumnya juga ada terjadi juga longsoran, tapi yang besarnya yang tadi pada siang kemarin itu jam 14.11 itu yang besar karena curah hujan di siang sangat besar sekali dan memang kita merasakan sekali longsoran-longsoran yang ada di atasnya di dekat Kelok 44 itu yang menyebabkan adanya genangan-genangan di atas yang masih berpotensi untuk bisa turun ketika curah hujan cukup tinggi. Sehingga antisipasi yang kita lakukan adalah melakukan pengerukan terhadap sungai itu. Ketika sudah ada tanda-tanda akan curah hujan yang tinggi, supaya airnya bisa lancar. Namun karena jembatan ada di situ, jembatan sangat sempit sekali, inilah yang menyebabkan air itu melimpah juga ke jalan dan ke rumah-rumah penduduk yang ada di sana. Begitu Mbak Nabila. Oke, untuk kondisi warga yang terdampak sampai dengan hari ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah, warga yang luka-luka 3 orang itu telah dua puskesmas telah bisa pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadi itu alhamdulillah kita bersyukur tidak ada korban ya, walaupun cukup besar karena kita telah fungsikan malam hari sebelumnya masyarakat yang ada di sana. Oke, ini proses pemulihan sampai saat ini kan masih berlangsung, Pak. Banjir susulan yang kemarin terjadi apakah berdampak besar pada proses pemulihan yang telah dilakukan kurang lebih selama 1 bulan ini? Ya, untuk lokasi itu memang cukup besar dan lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena yang turun itulah batu-batuan yang besar-besar, kemudian juga kayu-kayu, dan ini juga membutuhkan waktu untuk kita merehabilitasi kembali, menormalisasi kembali sungai-sungainya. Sebetulnya sungainya itu telah normal waktu itu, sudah kita bersihkan dan air sudah lancar. Tapi karena mulai turun lagi kayu-kayunya, makanya kita mungkin membutuhkan waktu dalam 1 minggu ini untuk bisa membersihkan lumpur, batu-batuan, dan juga lumpur-lumpur yang ada masuk kepada pekarangan dan rumah-rumah penduduk yang ada 8 rumah yang ada di sekitar itu, Mbak Nadila. Untuk banjir susulan ini apakah membuat sebagian warga yang sebelumnya memang sudah kembali ke rumah harus mengungsi kembali atau bagaimana, Pak, kondisinya? Ya, warga tetap kita ungsikan kembali karena kita tetap harus waspada. Jadi zona ini kita jadikan untuk sementara kita menunggu kepastian juga dari Badan Geologi Nasional untuk menetapkan daerah-daerah zona hijau di sekitar Danau Meninjau. Jadi tidak ini saja, juga di Sungai Batang yang kemarin juga ada susulan. Jadi sebetulnya ada 2 titik daerah ini yang susulannya terjadi. Satu Sungai Batang, yang kedua adalah di Pasar Meninjau ini. Kita juga melihat sekarang potensi kemungkinan pergerakan tanah yang ada di sana, sehingga kita memintakan kemarin kepada Badan Geologi Nasional untuk melakukan pemetaan di sana, mana daerah-daerah yang harus zona merah, sehingga kita memang tidak bisa lagi penduduk kita harus kita ungsikan. Namun sekarang dengan kondisi sekarang, masyarakat yang di situ tetap kita ungsikan, berada di pengungsian. Begitu Mbak Nadia. Oke. Untuk kondisi jalan yang sebelumnya ada informasi bahwa ada salah satu jalan yang terputus kembali akibat bencana susulan ini. Bagaimana kondisi terbarunya, Pak? Ya, sudah kita perbaiki. Itu tertutupnya karena batu-batuan itu ada di jalan. Oke. Dan inilah sudah kita angkat dalam waktu cepat. Karena alat kita standby-kan di sana ada 2 dan ditambah lagi dan bergerak bersama-sama. Jadi mulai malam harinya sebetulnya sudah kita kerjakan itu dan ternyata di siang harinya masih terjadi seperti itu. Jadi dengan kecepatan kerjasama juga TNI, Polri, ya, Basarnas yang di sana, seluruh masyarakat yang di sana. Karena masyarakat sudah jaga-jaga dari malam harinya sebetulnya. Lihat tanda-tanda hujan yang besar di atas. Dan saya juga malam harinya sudah datang ke sana untuk memastikan kepada masyarakat yang di situ untuk tidak ada lagi yang berada di sekitar itu. Nah, itu yang kita sampaikan pada malam harinya sebelum kejadian itu. Dan itu menyebabkan tidak banyak korban. Kalau itu tidak dilakukan, kami sangat yakin akan banyak jatuh korban. Begitu Mbak Nadila. Bapak, kita tentu mengharapkan bahwa bencana ini tidak akan kembali terjadi lagi. Tapi sejauh ini apakah ada potensi banjir susulan, Pak? Iya, potensi itu ada. Kenapa demikian? Karena daerah di sekitar Danau Meninjau ini, ketika curah hujannya cukup tinggi, ya, dia masih sangat labil posisinya. Masih banyak longsoran-longsoran yang ada di atasnya, seperti di Kelok 44 itu. Kemudian banyak torehan-torehan yang telah longsor juga dan berpotensi untuk turunnya ketika hujan lebat turun, hujan deras turun. Nah, jadi semuanya ini kita tetap menghimbau kepada masyarakat waspada bagi yang rumahnya
berada di aliran-aliran sungai. Karena semuanya itu longsoran itu adalah dia turun melalui sungai-sungai kecil ya yang ada di sekitar itu. Nah, kemudian sungai kecil itu jadi melebar. Jadi karena tidak tertahan dengan sungai-sungai yang ada, dia melebar ke pemukiman-pemukiman yang ada di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan rumah-rumah yang hancur, rumah-rumah yang hanyut dikepung oleh air bah yang besar itu. Dan ini yang kita waspadai ketika curah hujan yang tinggi. Dan kita setiap hari memantau prediksi dari BMKG dan curah hujan ini. Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Agam. Tidak saja yang ada di Danau Meninjau, tapi juga yang ada di Malala, kemudian juga yang ada di Palembayan, begitu juga di daerah-daerah lereng Gunung Merapi. Begitu Mbak Baik. Nadila. Baik Pak Beni, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Kabar Petang. Kita harapkan semoga proses pemulihan ini segera rampung sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan normal di sana. Terima kasih Pak Beni.